Puji nama Tuhan, Shalom semuanya. Kita kembali berkumpul di tempat ini untuk memuji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita diberikan kesempatan untuk datang di hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan jiwa kita untuk masuk lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyatakan bahwa Allah yang setia, Allah yang mulia, Dia Allah yang bekerja dalam kehidupan kita. Dia telah membuat karya yang mulia dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah berhenti. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku. Ada indah bagimu. Kita mulai dari awal, saya suka Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu yang berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang
menyembahmu, sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segala hidup. Ada di sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan, berkuasa tangan. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segala hidup. Ada di bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memuji, bersorak, meninggikan nama-Mu ya Bapa. Engkau memberkati lidah bibir kami, tepuk tangan kami, hati kami ya Tuhan, agar kami pun layak untuk memuji Engkau ya Bapa. Kami siap untuk memuji nama-Mu dan kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Siap memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Kita mau menyatakan bahwa kita tidak akan ragu akan kesetiaan Tuhan, bahwa Dia Raja di dalam hidup kita. Haleluya. Yes.
semangat ya. Kita perlu melompat lagi bagi Tuhan, amin. Kita ulang lagu lagi ini. Denganmu Tuhan, tak pernah aku ragu akan kesetiaanmu. Kita mau nyambung pujian kita katakan bahwa tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti, hari berganti hari, dalam mulia kasih-Mu tak pernah berhenti hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, serangan lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, serangan lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, orang melihat kasih-Mu tak pernah berhenti hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, serangan lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, serangan lamanya. Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu Saudara, kayaknya kalau dulu nggak cocok yang untuk lagu ini. Saya udah semua bangkit berdiri, kita nyanyi rapnya Tuhan Yesus baik. Kita angkat jempolnya ya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus
memuji nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau masuk lagi lebih dalam hadirat Tuhan. Kita mau merenungkan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau melihat bahwa Tuhan ada bagi kita. Tuhan selalu ada bersama kita. Haleluya Yesus. Musim hidupku tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah
Tuhan, kami bisa menghadapi segala sesuatu. Dan dengan pertolongan-Mu Tuhan, kami bisa menjadi berkat kepada dunia yang ada di keliling kami Tuhan. Tuhan, inilah doa kami supaya Engkau akan memakai kami. Engkau telah memberi kepada kami banyak berkat. Dan sekarang kami mohon supaya Engkau akan memakai kami menjadi berkat kepada dunia yang ada, pada mereka yang perlu Engkau. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami bersyukur akan firman-Mu pada pagi hari ini. Dan kami mengundang Engkau Roh Kudus untuk berbicara, untuk bekerja dan bersabda kepada hati kami Tuhan. Biar hati kami terbuka kepada Engkau untuk sungguh-sungguh mau menjamah dunia yang ada di keliling kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mohon semua ini sekarang di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi. Satu kali lagi. Selamat pagi. Oh, saya kira semua tertidur. Senang sekali bisa bersama-sama dengan saudara pada pagi hari ini, bisa ketemu Pak Ibu Tobing lagi. Tuhan berkati, dan juga bersama-sama, ya terus terang aja, kemarin kami sudah sempat bersama-sama dengan beberapa dari antara saudara dan juga dengan Pak Elia dan teman-teman di sini. Saya senang bisa dapat kesempatan satu kali lagi bisa berada dengan saudara. Pada pagi hari ini saya mau berbicara mengenai sifat atau ciri pelayanan yang berdampak. Ciri pelayanan yang berdampak, dan kami akan melihat di dalam Markus pasal yang pertama. Dan saya akan membaca sebuah cerita yang saudara sangat kenal baik. Saya kira saudara kenal sangat baik cerita ini. Markus yang kedua, saya bilang yang pertama. Markus yang kedua. Markus pasal yang kedua ayat yang pertama, firman Allah bunyi seperti ini. Beberapa hari kemudian ketika Yesus kembali ke Kapernaum, terdengarlah bahwa ia berada di rumah. Lalu banyak orang berkerumun sampai tidak ada ruangan lagi. Waduh, cocok sekali khotbah pagi hari ini ya. Saya dengar kota Batu akan berkerumun orang banyak sehingga kebaktian harus dimajukan jamnya. Banyak orang berkerumun datang di dalam rumah itu. Bahkan di samping pintu pun, di samping pintu sekalipun, ia tidak mendapatkan firman. Mengganggu ini ya, agak bunyi-bunyi ya. Nah, saya salah pegang mungkin. Saya baca sekali lagi ayat 2. Lalu banyak orang berkumpul sampai tidak ada ruangan lagi, bahkan di samping pintu sekalipun, dan ia mengatakan firman kepada mereka. Lalu mereka datang mendatangi dia, membawa seorang lumpuh yang diusung oleh 4 orang. Ketika mereka tidak dapat membawa orang itu ke dekat Yesus karena orang banyak, mereka pun membuka atap di atas Yesus. Setelah membukanya, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, ia berkata kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Nah, saya akan loncat ayat 6 sampai 10 dan membaca ayat yang ke-11. Aku berkata kepadamu, yaitu berkata kepada orang yang lumpuh itu, aku berkata kepadamu, bangun, angkat kasurmu, dan pulang ke rumah. Orang lumpuh itu segera berdiri, mengambil kasurnya, dan pergi keluar di hadapan semua orang. Mereka semua takjub dan memuliakan Allah serta berkata, kami belum pernah melihat hal yang seperti ini. Saudara, sebagaimana saya punya judul pada pagi hari ini, saya mau berbicara kepada saudara mengenai orang, bagaimana kita bisa melayani dengan satu pelayanan yang sungguh-sungguh berdampak.
Nah, kita sudah membaca cerita ini, bagaimana Yesus ada di sebuah tempat, Yesus sedang melayani orang datang berkerumun. Saudara sudah dengar cerita, saya yakin mungkin dari sekolah minggu pun saudara sudah kenal cerita ini. Dan saya masih ingat waktu di sekolah minggu, terus terang kami pernah mendapat, saya masih ingat sekali ya, ada kotak sepatu ya. Lalu kami membuat lubang di atas, lalu kami membuat satu tilam dari kertas dan dikasih tali-tali dan turun. Sampai hari ini saya tidak lupa cerita itu. Tetapi saudara, sebenarnya buat anak kecil memang cerita ini menarik sekali. Tetapi terus terang yang menjadi tertarik kepada saya adalah ada 4 orang yang mempunyai beban untuk temannya. Ada 4 orang yang peduli akan temannya sehingga mereka betul-betul bersedia melakukan sesuatu. Nah saudara, saya sangat senang dengan sejarah dari gereja Maranatha Family yang ada di Batu ini. Saya masih ingat, terus terang, saya masih ingat. Kongres, saya lupa itu tahun berapa, mungkin tahun 60 berapa yang ada, dan saya masih ingat gedung, ya jelas bukan gedung ini ya, gedung yang lain. Saya toh masih remaja, masih tunas remaja, dan saya ingat dari tempo dulu sampai sekarang Tuhan sudah memakai gereja ini dengan luar biasa. Dan saudara, Tuhan telah memberkati saudara, ya terus terang aja, melihat gedungnya sudah hebat, melihat apa segala fasilitasnya sudah bagus. Tetapi saudara, saya pikir kita tidak pernah boleh lupa bahwa semua berkat yang diberikan kepada kita itu dari Tuhan, saudara, itu bukan hanya untuk kita saja, tetapi berkat yang Tuhan berikan itu adalah untuk kita membagi kepada dunia yang lain yang ada di keliling kita. Pada pagi hari ini itu sebabnya saya mau berbicara kepada saudara mengenai pelayanan yang kita, baik sebagai sebuah gereja maupun kita sebagai pribadi-pribadi, kita dipanggil untuk melayani. Dan kita dipanggil untuk menjangkau orang yang ada di keliling kita. Ya terus terang, kota ini sudah menjadi kota pusat wisata ya, di mana setiap akhir pekan, saudara, saya tidak tahu saudara setiap akhir pekan bergumul untuk bisa hadir dalam gereja karena saking banyak mobil-mobil dan motor-motor. Tetapi saudara, dapatkah saudara memikirkan mereka dengan mata Yesus? Dan pada pagi hari ini saya mau cerita sedikit secara sederhana mengenai ciri pelayanan yang benar-benar berkenan kepada Tuhan. Dan ciri pertama yang saya mau sampaikan kepada saudara adalah pelayanan yang betul-betul berhasil adalah pelayanan yang berasal dari kasih. Di sini saya tulis di layar, sebuah pelayanan yang berhasil adalah pelayanan yang cukup peduli sehingga kita siap bertindak. We care enough, bahasa Inggris. We care enough to do something. Kita cukup peduli sehingga kita mau berbuat sesuatu. Saudara, di keliling kita ada puluhan ribu, ada jutaan, ada ratusan dan jutaan manusia di keliling kita. Saya tidak tahu bagaimana saudara melihat mereka. Saya sering bercerita karena saya sering berkeliling di Indonesia dan saya sering terbang di dalam pesawat, dan saya coba setiap kali saya di dalam pesawat, kalau saya kebetulan dekat jendela, saya mau lihat keluar jendela itu. Dan kalau saya lihat di luar jendela itu, saya lihat atap-atap dari ratusan ribuan rumah. Dan selalu dalam hati saya bertanya, oh Tuhan, siapa yang tinggal di dalam rumah itu? Oh Tuhan, siapa yang berada di situ? Apakah mereka pernah mendapat kesempatan untuk mengenal Engkau? Apakah mereka
pernah mendapat berita? Apakah mereka seperti orang-orang di dalam Markus pasal 9 bila mana Yesus turun dari perahu? Saudara ingat cerita itu dalam Markus 9. Saya tertarik sekali dengan cerita itu. Yesus sudah capek-capek melayani. Di dalam Markus saya tidak akan membaca. Saudara bisa baca sendiri. Yesus sudah capek-capek melayani. Dia sudah suruh murid-muridnya, ayo kita pergi tempat lain supaya kita bisa istirahat di sana. Mungkin suruh pergi ke batu aja supaya cari tempat. Ternyata sampai di batu orang berkerumun di sana. Saudara, waktu mereka turun dari perahu, waktu mereka mau turun dari perahu, ada apa di situ? Ada ratusan, sebenarnya kita tahu ada ribuan orang di situ. Dan yang menarik bagi saya, saudara, adalah hal ini. Waktu Yesus melihat orang banyak itu, dia tidak mengatakan, aduh capeknya, aduh kita ini dikejar sini sana, kapan sih kita dapat waktu untuk istirahat? Sudah murid-murid, ayo pergi tempat lain saja. Kita nggak mau mendarat di sini. Tapi bukan begitu cara yang Yesus tanggapi. Waktu Yesus melihat orang yang begitu banyak berkerumun di situ, firman Allah mengatakan apa? Kalau saya tidak salah ayat yang ke-36 atau 37, firman Allah mengatakan begini, maka apa? Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, sehingga karena dia melihat mereka seperti apa? Dia melihat mereka seperti orang yang terlantar, seperti domba yang terlantar, yang tidak bergembala. Dan saudara, saya bertanya kepada saudara, bila mana saudara melihat dunia yang ada di keliling saudara, apakah saudara melihat mereka hanya sebagai orang yang mengganggu lalu lintas atau yang mengganggu usaha saudara, atau saudara bisa melihat mereka dengan kasih seperti Yesus? Ada 4 orang yang betul-betul peduli akan kawannya. Pada hari itu mereka cukup peduli. They cared enough to do something. Mereka cukup peduli. Mereka punya hati digerakkan oleh kasih akan teman mereka. Mereka mengatakan, kami harus berbuat sesuatu. Kami tidak bisa berduduk diam. Kami tidak bisa, terlalu banyak orang di sana. Gak apa-apa deh, terlalu banyak orang sudah deh, nanti lain kali saja. No, mereka cukup peduli. Dan saudaraku, saya kira Allah sedang memanggil umatnya supaya umatnya seperti dia tergerak oleh belas kasihan dan mau mengatakan, saya bersedia berbuat apa-apa. Pertanyaan saya kepada saudara adalah, apakah saudara cukup peduli? Do you really care enough? Apakah saudara hanya pusing mengenai keperluan keluarga sendiri? Apakah saudara hanya pusing mengenai memikirkan keperluan pribadi? Saudara, Tuhan telah memberkati kita supaya kita bisa memberkati orang lain. Pelayanan yang betul-betul berkenan kepada Tuhan adalah pelayanan yang berdasarkan kasih, sehingga kita mau berbuat sesuatu. Wah, tidak ada amin satu pagi hari ini. Hanya ada tawa-tawa ya. Saya ulangi. Pelayanan yang berkenan kepada Tuhan adalah pelayanan yang digerakkan oleh kasih, sehingga kita cukup peduli mau melakukan sesuatu. Amin. Saya kira semua tertidur. Betul, kebaktian terlalu lebih awal pagi ini ya. Mungkin 30 menit lebih awal, ternyata semua saudara tertidur. Saudara, saya sudah khotbah 1 kali pagi hari ini, mulai jam 5 pagi. Tadi sudah kebaktian di sebelah situ Junrejo. Hal kedua, tolong buka layar berikutnya. Hal kedua yang saya melihat, ciri pelayanan yang sungguh-sungguh berhasil di hadapan Tuhan adalah satu pelayanan yang sikap bekerja sama. Nah, di sini memang cerita ini menarik sekali. Dan di sini kita bisa main-main sedikit dengan cerita ini. Saya sudah membayangkan mereka datang di rumah, 4 orang ini datang di rumah. Mereka membawa tilam orang ini. Ya, saudara sudah tahu ya, mereka lihat tidak bisa masuk, lalu mereka gimana ya, saya tidak menganjurkan saudara bongkar atap ya, kecuali memang harus ya. Tapi mereka bongkar atap dan mereka mulai menurunkan. Saya harus hati-hati di sini, saya tidak mau jatuh, tapi saya mau dekat pinggir-pinggir sini. Mereka mulai kasih turun ya.
Nah saudara, pikir sejenak. Ada 4 tali, ada 4 pinggir, 4 pojok. Ya. Kalau mereka tidak bekerja sama, bukan hanya kakinya yang lumpuh, kepalanya yang jadi lumpuh. Maksudnya kalau yang satu terlalu cepat, yang satu kurang cepat, mereka itu kasihan itu bapak itu yang ada di dalam tilam itu, dia akan jatuh dan kepalanya akan pecah. Nah saudara, memang cerita ini sedikit lucu atau sedikit aneh, tetapi saya tertarik bahwa pelayanan yang betul-betul berhasil adalah pelayanan di mana anak-anak Tuhan akan bersedia bekerja sama, akan bersedia memegang satu dengan yang lain, akan bersedia melakukan hal-hal yang sendirinya tidak bisa dilakukan. Perhatikan kalimat yang baru saya ungkapkan. Kalau mereka hanya 1 orang atau taruhlah ada 2 orang, bisa jadi 2 orang bisa menolong. Tetapi pasti sangat sulit. Bayangkan 2 orang menurunkan tali itu. 1 orang harus pegang 2 tali. Sulit-sulit. Saudara, saya mau saudara melihat bahwa pekerjaan Tuhan yang sungguh berhasil adalah pekerjaan Tuhan di mana orang tidak takut bekerja sama. Ada amin pagi ini? Oh, ada harus dibujuk-bujuk. Rupanya di sini harus dipompa-pompa dulu baru ada apa-apa di sini. Saudara, gereja adalah tubuh Kristus. Gereja telah dirancang. Nah, saya bilang gereja bukan gedung gereja, tetapi gereja Anda adalah tubuh Kristus. Saudara-saudara, Bapak Ibu adalah tubuh Kristus. Saudara dirancang sedemikian rupa supaya pelayanan tubuh Kristus tidak bisa dilakukan oleh 1 orang atau 2 orang. Mustahil. Kalau saya mau mengambil waktu dan tidak akan mengambil waktu, bisa kita mendalami pelajaran-pelajaran dari 1 Korintus 12 dan 14, di mana Paulus berbicara mengenai karunia-karunia roh, dan di dalam pasal itu dia menggunakan ilustrasi bahwa tubuh Kristus itu adalah seperti tubuh manusia. Apa cirinya? Di dalam tubuh ini saya punya 2 kaki. Kalau saya cacat dan hanya punya 1 kaki, saya akan sangat sulit berjalan. Saya harus perlu bantuan. Saya kalau naik tangga ini tidak bisa sendiri. Kalau saya punya banyak organ yang ada di dalam tubuh saya, ada jantungnya, ada ginjalnya, ada hatinya. Hati di mana? Saya tidak tahu hati di mana. Tidak tahu. Saya bukan ahli dokter ya. Saya hanya tahu di dalam situ ada perut, ada usus. Saudara, kalau 1 organ, haleluya, saudara yang sudah merasa sakit, sudah mengerti ya, dokter periksa, waduh, di sini masalah ginjal, di sini masalah hati, di sini masalah jantung. Saudara tahu, hanya 1 organ yang tidak berfungsi. Tubuh kita bahaya betul ya, betul-betul bahaya. Saudara, Tuhan telah menciptakan kita supaya kita harus bekerja sama. Saudara, firman Allah penuh dengan peristiwa-peristiwa. Wah, saya masih ingat dalam Keluaran pasal 17 di mana Allah memakai orangnya yang luar biasa, namanya Musa. Oh, saya mau jadi Musa. Saya mau bisa mengangkat tongkat saya di atas peperangan dan semua orang kawan-kawan menang. Saudara tahu apa yang terjadi hari itu ya. Dalam Keluaran pasal 17, Musa sudah angkat tongkatnya. Haleluya. Lihat, hebat, puji Tuhan. Wah, semua menang. Aduh. Ganti tangan. Haleluya. Sebentar lagi nggak bisa. Saudara tahu bagaimana? Saudara coba pegang tongkat sepanjang hari dengan tangan terangkat, tidak bisa. Untungnya memang yang Tuhan pakai luar biasa adalah Musa hari itu. Tapi hari itu ada siapa? Ada Hur dan ada teman di situ. Mereka
Saudara, Musa tidak bisa berbuat sesuatu kecuali ada orang yang menolong dia. Dan saudara, saya mau ungkapkan, mau mengingatkan saudara, saudara, ini bukan pelajaran yang baru, tetapi saudara tahu, kalau gereja ini mau maju, kalau Tuhan mau pakai saudara di kota Batu, saudara, saya percaya Tuhan mau menciptakan di dalam gereja ini satu badan tubuh Kristus yang bekerja sama di bawah pimpinan gembala-gembala, di bawah pimpinan majelis dan penetua-penetua, tetapi semua harus mengambil bahagian. Kalau si ginjal mengatakan, saya tidak mau bekerja hari ini, aduh, bayangkan kalau saya bangun tadi pagi dan ginjal saya mau istirahat, hari ini tidak perlu kerja, atau apalagi jantung saya tidak mau, aduh, sudah puji Tuhan, sudah dipanggil pulang saya dari jam tadi saya bangun. Saudara, Tuhan memanggil tubuh Kristus yang mengatakan, kami mau bekerja sama melakukan pekerjaannya Tuhan. Ada 3 amin, haleluya. Tidak terlalu besar suaranya, tapi ada 3 amin. Atau mungkin ini terlalu pagi untuk bikin KKR ya. Ini bukan KKR, tapi paling tidak ada sedikit semangat. Saudara ingat waktu Nehemia membangun tembok-tembok di Yerusalem? Ada yang pegang martel, pegang skop, pegang alat-alat, tapi ada sebagian lain yang pegang pedang, yang pegang perisai. Saudara, kalau tidak ada dua-duanya, mungkin yang saya tidak tahu, mungkin yang pegang skop mereka bilang, aduh, kalian cuma duduk aja pegang-pegang. Tapi saudara, semua perlu. Tidak ada satu yang lebih penting daripada yang lain. Dan pelayanan sebuah gereja yang betul-betul akan berhasil adalah pelayanan di mana semua mau bekerja sama. Yang ketiga yang saya mau ungkapkan kepada saudara, yang ciri pelayanan yang betul-betul berhasil dan berkenan kepada Tuhan adalah jenis pelayanan tidak peduli siapa yang dikenal namanya. Mereka tidak peduli. Saya tertarik sekali di dalam Markus ini, nama dari 4 orang ini tidak pernah disebut. Tidak pernah disebut. Tetapi saudara akan perhatikan bahwa yang Yesus hormati siapa? Kalau saudara baca kembali ayat-ayat itu, saudara akan mendapatkan kata-kata yang berbunyi begini. Ketika ia melihat apa? Iman orang yang lumpuh? No, bukan. Yesus melihat iman siapa? Mereka yang membawa dia 4 orang, tapi nama mereka tidak dikenal. Nah, saya masih ingat satu kali mamanya Yohanes datang dengan dia punya anak 2, lalu dia katakan kepada Yesus, ini di dalam Markus pasal 10, Yesus, nanti kalau kau masuk kerajaanmu, bilang anak saya 2 ya, mereka mau kasih jabatan yang bagus-bagus ya. Mereka dikasih jabatan Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri aja. Dan Yesus tegur ibu itu, waduh, mereka yang mau di dalam kerajaanku adalah orang yang melayani tanpa peduli, orang yang melayani tanpa memikirkan, wah, orang itu hebat, wah, orang itu luar biasa. Saudara, di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja, di dalam kebaktian-kebaktian, biasanya ada orang-orang yang berdiri di depan, ada orang-orang yang terkenal, mungkin ada seorang gembala atau seorang pemimpin atau lain sebagainya. Tetapi saudara, di dalam pelayanan yang sesungguhnya, kita bisa melayani tanpa diketahui. Dan saya bersyukur, saya yakin hari ini di dalam gereja ini ada saudara-saudara yang melayani. Saya tidak tahu pelayanan saudara apa, mungkin mengatur kursi, mungkin mengurus hal-hal yang orang tidak tahu sama sekali. Saudara tahu saja bahwa Tuhan menghormati saudara, walaupun saudara punya nama dikenal, walaupun saudara tidak berdiri di depan, saudara, Tuhan sangat menghormati mereka, iman mereka yang betul-betul membawa orang itu pada kesempatan bisa disembuhkan. Saudara, kalau saudara mau berhasil dalam pelayanan, marilah kita mencari muka, kita dikenal oleh Tuhan dan bukan oleh orang-orang yang ada di keliling kita.
Saudara, kerajaan Allah tidak mempunyai tempat bagi orang yang cari nama bagi diri mereka sendiri. Kerajaan Allah adalah tempat di mana kita melayani. Ya memang Yohanes dan Yakobus akhirnya dipakai Tuhan luar biasa. Akhirnya mereka adalah orang yang betul-betul berkesan dan membawa dampak besar dalam kerajaan Allah. Tetapi mereka akhirnya belajar bahwa bukan nama saya dikenal itu yang penting, tetapi saya melayani dengan hati yang sungguh-sungguh. Hal berikut yang saya perhatikan dari cerita ini, tolong buka layar berikutnya, yaitu orang yang betul-betul dipakai Tuhan, rela mencari cara kerja yang baru. Kemarin kami kumpul di Malang bersama dengan tim, saudara juga hadir di situ dengan beberapa gereja lain. Dan ada salah satu Pak Gatot kemarin bersama dengan saya menyampaikan, dan ada satu ucapan yang saya suka sampaikan. Kebetulan kemarin dia yang sampaikan. Kita suka katakan begini, kalau kita melakukan hal-hal yang sama dan mengharapkan akibat yang berbeda, maka itu berarti kita orang yang boleh dikatakan gila. Karena saudara, melakukan hal sama, mengharapkan akibat atau hasil yang berbeda, itu tidak bisa mengharapkan sesuatu yang lain. Nah, kenapa saya angkat kalimat ini? Karena saya tertarik sekali. Cerita ini mungkin karena dari kecil saya sudah kenal cerita ini, tapi saya tertarik sekali dengan cerita ini. Karena begini, saudara kenal ceritanya, tapi tolong pikir sejenak. 4 teman bawa teman mereka yang lumpuh. Oke? Mereka bawa. Sampai di rumah tidak bisa masuk. Nah, biasanya kalau mau membawa orang kepada Yesus, caranya gimana? Well, bawa temannya. Di mana Yesus itu, Yesus ada di sana, oke, kita bawa. Ya, ada pintu di situ, ya kita lewat pintu, atau mungkin kalau pintu lewat jendela. Saudara, ini yang menarik sekali bagi saya. Hari itu tidak ada cara bertemu Yesus yang tradisional. Tidak ada cara yang biasa-biasa untuk bertemu Yesus hari itu. Lalu mereka berbuat apa? Nah, sebagaimana saya katakan tadi, saya tidak sarankan saudara pergi rumah orang dan bongkar-bongkar genteng di atasnya. Itu bukan saran saya. Tetapi terus terang saudara, hari itu orang itu tidak akan bertemu Yesus kecuali ada cara kerja yang baru. Tolong renungkan itu. Kalau tidak ada cara kerja yang baru, orang itu akan pulang dalam keadaan lumpuh. Nah, saya mau bicara sedikit terang-terang di sini. Tradisi adalah sesuatu yang sangat menolong bagi kita. Tradisi adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang menolong kita menjalankan hal-hal, cara-cara yang telah berhasil pada waktu lampau. Tetapi saudara, kadangkala situasi berubah. Kadangkala, ya bukan kadangkala, saya bilang kadangkala, selalu situasi budaya berubah. Dalam hanya 3 tahun yang telah lewat ini, situasi sangat berubah, bukankah? Berapa bulan saudara tidak boleh berbakti di sini? Saya tidak tahu. Ada berapa bulan Pak Elia? Ada sampai 1 tahun tidak boleh berbakti? Ada lebih 1 tahun. Waduh, gimana? Wah, tidak boleh berbakti di gereja. Oh, berarti tidak bisa ketemu Tuhan. Ya, saudaraku, saya yakin, saya belum bertanya kepada pemimpin gereja, tapi saya yakin ada cara-cara baru yang dipakai pasti ya. Dan saya lihat tadi pagi saya pelayanan di di gereja Anugerah di sebelah sana, ya. Lalu saya tertarik sekali, gereja kecil, ya tidak kecil tapi gereja yang tidak terlalu besar di tengah-tengah kampung sudah ada live streaming. Wah, luar biasa. Di sini juga ada, Pak.
Oh ada juga. Wah, sebelum tahun 20 ada gereja yang dikenal namanya live streaming. Nggak ada. Nah saudara, kenapa? Harus ada cara-cara baru. Nah, memang teknologi membawa kepada kita cara-cara baru. Tapi izinkan saya bicara sejenak. Saudara, siapa yang telah kita jangkau? Kita telah jangkau dengan cara-cara tertentu orang-orang seperti ini. Tapi saya mau bertanya, siapa yang kita tidak berhasil menjangkau dengan cara-cara yang tradisional, dengan cara-cara seperti ini? Saudara, biasanya maaf sekarang saya bicara agak terang-terang ya, oke? Maafkan, saya bicara terus terang saja. Umumnya gereja mengharapkan kalau orang mau perlu Yesus, ya suruh mereka datang di gereja. Kalau mereka mau datang di gereja, ya sudah mereka nggak bisa menemukan Yesus. Oh saudara, ada puluhan juta orang di luar sana yang kemungkinan besar tidak akan datang dalam gereja ini. Gereja ini bagus, gereja ini cakep, pelayanannya hebat. Aduh, semua perlengkapannya bagus. Tapi saudara, akan ada puluhan ribu jutaan orang yang tidak akan kenal Tuhan kecuali kita memikirkan bagaimana cara-cara yang baru yang bisa kita melakukan. Dan saya maaf sebentar saya bicara kepada tim anggota tim yang ikut kemarin dengan kami, kepada saudara tim visi dan pemimpin saudara di sini. Bagaimana saudara bisa menjangkau dalam abad ke-21, mulai tahun 23 dan seterusnya. Bagaimana dengan jiwa-jiwa di kota Batu ini yang belum pernah disentuh oleh Yesus kalau kita tidak bersedia memakai cara-cara yang baru. Ada orang lumpuh hari itu yang bisa pulang dengan penuh kemenangan, dengan penuh sukacita. Kenapa? Karena ada orang yang berani mencoba cara-cara baru. Saya tidak dapat mengatakan kepada saudara cara mana yang tepat, tapi saya hanya mau katakan kepada saudara, izinkan Tuhan memberi kreativitas, izinkan Tuhan memberi kepada gereja ini cara pikir yang baru, cara pikir yang berbeda, supaya jiwa-jiwa yang belum pernah disentuh oleh Injil bisa kenal Tuhan. Satu lagi, next please. Mereka tekun. Pelayanan yang berhasil di hadapan Tuhan adalah pelayanan yang dilakukan dengan tekun. Saya mau cerita sedikit kepada saudara. Saya mau cerita mengenai seorang yang memang saya jelas saya tidak kenal dia dari abad ke-19, namanya Adoniram Judson. Adoniram Judson, saya baca maaf. Adoniram Judson adalah seorang misionaris yang dikenal sebagai Bapak Misi Amerika. Dia diutus dari Amerika dan tiba di Myanmar, di Burma pada tahun 1813. Si Judson bekerja keras dan melayani dengan setia, tapi dia tidak melihat banyak orang yang bertobat. Saudara, dia melayani 5 tahun. Bayangkan Pak Tobing, melayani 5 tahun baru ada 1 orang bertobat. Saya nggak tahu Pak Elia. Kalau Pak Elia melayani 5 tahun tidak ada 1 yang bertobat, mungkin sudah mau pulang kampung ya. Aduh, ini rupanya Tuhan tidak panggil saya. Mungkin saudara katakan, rupanya ini tidak. Tapi saya baca seterusnya. Dia mengatakan kepada saya, dia mengatakan begini, dia tulis begini. Pada saat itu menangkan jiwa adalah seperti, ini lucu sekali, seperti tarik gigi dari macan yang masih hidup. Seperti cabut gigi dari macan yang masih hidup. Sangat sulit. 10 tahun dia melayani, baru dapat gereja 18 jiwa. 10 tahun. Sebenarnya 10 tahun kalau dia pandang terlihat hampir-hampir tak ada hasil. Tetapi kepadanya terlihat tak ada hasil.
akhirnya di dalam mata Tuhan ada hasil yang luar biasa. Karena waktu Judson baru tiba, tidak ada orang Kristen di Myanmar. Waktu Judson meninggal, sudah ada 7.000 anak Tuhan dalam 63 gereja dan 163 misionaris, orang-orang dari sana sendiri. Si Judson bekerja keras untuk menerjemahkan Alkitab di dalam bahasa mereka. Alkitab itu hampir musnah dibakar sebelum bisa diterbit. Tapi akhirnya pelayanan itu berhasil, dan sekarang orang di Myanmar, saudara, ini lucu ya, sudah 200 tahun mereka masih pakai terjemahan dari Bapak Judson itu. Saudara, orang yang melayani dengan sungguh-sungguh, pelayanan yang sungguh-sungguh berguna bagi Tuhan adalah pelayanan di mana orang-orang betul-betul tekun, tidak cepat capek. Saudara, kalau kita melayani, kadangkala kita mau angkat tangan kalau ada sedikit masalah. Kita mau berserah kalau ada tantangan. Tetapi saudara, mereka bersedia tekun. Mereka coba bawa di pintu pertama tidak bisa. Coba bawa di pintu kedua tidak bisa. Coba masuk jendela tidak bisa. Mereka tidak menyerah, pantang menyerah. Mereka bekerja keras sampai orang itu bisa dibawa di kaki Yesus. Pelayanan yang berhasil. Saudara, saya tidak tahu Tuhan memanggil saudara untuk pelayanan seperti apa. Mungkin saudara melayani dan merasa, wah, tidak ada hasil. Saudara, jangan cepat putus asa. Jangan cepat kecewa, jangan cepat angkat tangan. Karena 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-7 mengatakan, kalau kita setia, pada waktunya Tuhan Ia yang akan memberi hasil. Sehingga butir yang terakhir yang saya mau sampaikan kepada saudara pada hari ini adalah pelayanan yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan akhirnya akan berhasil. Nah, saya tulis di sini 2 kata, berhasil dan berkenan. Saya sangat terkesan dengan 4 orang ini. Saya sungguh ingin bertemu mereka di sorga nanti. Saya harap saya bisa ketemu mereka di sorga. Saya ingin bertanya siapa nama mereka, bagaimana perasaan mereka. Tetapi sebagaimana saya sudah singgung tadi, yang betul-betul membawa hasil adalah iman mereka. Iman mereka. Nah, saudara, bisa saja saudara mempunyai teman yang perlu Yesus. Bisa saja saudara punya saudara yang perlu disembuhkan. Bisa saja saudara punya kenalan yang perlu dilayani. Dan saudara, jelas orang itu harus buka hati kepada Tuhan. Jelas orang itu harus menyatakan bahwa dia mau sama Yesus. Tetapi saudara, cerita ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan sungguh memerlukan orang tanpa nama, orang yang tidak dikenal, tetapi orang yang mempunyai iman dan bisa mempunyai dampak yang luar biasa. Saudara, saya melihat saudara berjemaat di sini, ada ratusan orang yang duduk di sini, dan saya jelas tidak kenal saudara. Saya tidak mengerti bagaimana pelayanan atau latar belakang saudara. Saya hanya mau katakan saudara, kalau saudara bisa menjadi seperti 4 orang ini, walaupun saudara punya nama tidak akan dicantumkan di dalam satu prasasti atau tidak akan dikenal dari mimbar. Kalau saudara mau menjadi seperti 4 orang ini, saya berani mengatakan kepada saudara, saudara akan melihat hasil. Dan nanti satu waktu saya pikir Yesus akan katakan begini, wow, mereka adalah orang yang betul-betul beriman
saya sudah bisa bayangkan Yesus melihat ke atas, dan saudara tahu pada waktu itu atap-atap dibuat dari apa? Dari lumpur yang dicampur-campur kayu-kayu kecil, dan mereka sudah mulai bongkar-bongkar, dan sedikit demi sedikit mulai turun debu, dan semua orang mulai, apa? Ada gempa? Enggak ada gempa. Ada apa? Mereka mulai bongkar, mulai terlihat sedikit matahari, mulai menjadi semakin besar, dan Yesus melihat mereka ke atas itu. Dan saya tidak tahu persis bagaimana tanggapan Yesus, tapi beranikah saya katakan Yesus memandang ke atas dan dia punya senyum besar. Mungkin tuan rumah di situ sedikit marah-marah, tapi Yesus saya yakin punya senyum besar. Dia melihat di situ dan dia katakan, wow, seandainya seluruh anggota GSJA Maranatha Family seperti orang ini yang tekun dan luar biasa sampai membawa kawan mereka kepada Yesus. Aduh saudara, jangan Maranatha Family bongkar-bongkar atap rumah, tetapi Maranatha Family menjadi orang seperti keempat orang ini yang cukup peduli sehingga mau bertindak, yang mau bekerja sama, yang tidak peduli kalau nama mereka dikenal, yang berani tekun bekerja sama, tekun, dan akhirnya mereka, saudara, akan mendapat hasil. Bagaimana dunia dikeliling saudara? Bagaimana orang di tempat di mana saudara bekerja? Bagaimana tetangga? Saya tanya kembali kepada saudara, apa saudara cukup peduli sehingga bersedia melakukan sesuatu? Apakah saudara berani mencoba cara-cara yang belum pernah dicoba? Sekali lagi saya tantang saudara, gereja Sidang Jemaat Allah Maranatha Family yang ada di Batu sini. Saya tantang saudara, ayo, saudara sudah mempunyai sejarah yang luar biasa di atas tempat lokasi ini. Oh saudara, saya yakin saudara telah melakukan hal-hal yang luar biasa. Gereja ini telah melakukan hal-hal yang luar biasa dalam puluhan tahun yang telah lewat. Tapi saudara, saya tetap mengatakan Tuhan belum selesai dengan memakai gereja ini. Tuhan masih mau pakai terus. Ada amin? Saudara mau dipakai Tuhan? Marilah kita menjadi seperti empat orang tanpa nama, tanpa dikenal, tetapi orang yang Yesus melihat dan mengatakan, iman yang hebat. Iman yang hebat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat teladan. Terima kasih buat contoh dari empat orang ini. Saya terkesan Tuhan, Engkau senang menyembuhkan orang yang lumpuh itu. Tetapi hari itu Engkau mungkin lebih senang. Engkau mungkin lebih bersuka cita melihat ada empat teman-teman yang berani bekerja sama, yang berani mencoba cara-cara baru, yang berani bekerja sampai ketemu Yesus dengan tekun. Engkau senyum mengenai pelayanan mereka. Tuhan, saya berdoa secara khusus untuk gereja Sidang Jemaat Allah Maranatha Family. Oh Tuhan, saya masih ingat tahun-tahun dahulu di mana gereja ini mulai tahun-tahun 60 dan mungkin sebelumnya telah menjadi pelita dan obor di Batu dan di seluruh Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Tapi Tuhan, jangan sampai ini adalah bahagian terakhir. Tuhan, saya berdoa bagi setiap pemimpin di gereja ini. Oh Tuhan, berikan kepada mereka ilham-ilham yang baru.
berikan kepada mereka cara kerja yang baru. Dan saya Tuhan berdoa bagi setiap jemaat. Oh Tuhan, mungkin di sini ada jemaat yang sudah lama, mungkin ada jemaat yang dahulu melayani dengan luar biasa, tapi mungkin sudah merasa capek, mungkin sudah merasa saya tidak bisa dipakai Tuhan lagi. Oh Tuhan, biar cerita dari empat orang ini menjadi dorongan bagi kami. Tuhan, saya berdoa pagi ini secara khusus buat tim revitalisasi yang sedang mulai perjalanan Kisah Para Rasul 2 untuk sekali lagi membawa satu visi, memperbaharui visi buat gereja di sini Tuhan. Oh Tuhan, hidupkan mereka dengan gairah yang ada di dalam kehidupan empat orang ini yang membawa orang itu kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih bahwa Engkau betul-betul peduli dan Engkau mau kami juga peduli. Terima kasih Tuhan. Sekarang saya mohon ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita semua diberkati Tuhan. Amin. Tuhan akan pakai kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang akan membawa dampak besar di kota Batu ini. Terima kasih buat Pak Kit yang sudah berbagi firman Tuhan bagi kita semua. Kiranya Tuhan akan menolong kita semuanya. Dan beliau tanggal 7 akan kembali ke Amerika. Dan 3 bulan lagi atau 4 bulan lagi akan kembali lagi ke Indonesia untuk membawa perubahan-perubahan gereja-gereja yang ada di Jawa Timur khususnya. Sebelum kita akan dengarkan pengumuman nanti, kita akan akhiri ibadah kita akan berdiri bersama-sama. Kami memuji kebesaran-Mu. Biarlah kita memuji kebesaran Tuhan. Karena Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu ya Allah. Segala hormat hanya bagi-Mu ya Allah di tempat yang maha tinggi. Engkau Allah yang menjadi benteng perisai kami. Engkau Allah yang menjadi kekuatan bagi kami. Engkau Allah yang memiliki kemuliaan dan kemuliaan-Mu turun atas kami semua.
Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih buat pesan-pesan firman Tuhan bagi kami. Karena Tuhan memiliki rencana yang indah bagi gerejamu di GSCA Maranatha Family Batu. Kami akan dipakai oleh Tuhan semuanya tanpa terkecuali, supaya pelayan kami boleh berdampak bagi orang lain, berdampak bagi kota kami, berdampak bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kami melayani-Mu Tuhan dengan kasih Tuhan. Biarlah kami Tuhan melayani-Mu, dan kami siap bekerja sama satu dengan yang lain, supaya kami melihat kuasa-Mu berkarya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kami melayani Tuhan dengan cara-cara yang baru yang Tuhan tunjukkan bagi kami, dengan cara-cara yang Roh Kudus tunjukkan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan biarlah kami terus bertekun, dan kami pasti akan melihat hasil yang besar. Kami akan melihat dampak yang besar di GSCA Maranatha Family Batu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba mau berdoa untuk hamba Bapak Pendeta Kit Sorbu yang sudah melayani kami. Hamba mau berdoa kiranya berkat-Mu selalu tercurah bagi hamba-Mu dalam pelayanan, dalam keluarga, dan dalam bidang-bidang yang Tuhan sudah percayakan menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba mau berdoa untuk setiap kami yang datang saat pagi hari ini. Kami berdoa untuk setiap nikah rumah tangga kami diberkati Tuhan. Hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, antar saudara, sungguh mereka akan bahagia, mereka rukun, dan mereka diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk setiap apa yang dijumpai oleh tangan-tangan kami, setiap pekerjaan kami, apapun pekerjaan kami, biarlah itu mendapatkan berkat-berkatnya dari Tuhan, sehingga jemaat Tuhan tidak ada yang berkekurangan, semua berkecukupan, bahkan berkelimpahan dalam berkat-berkat Tuhan. Hamba mau berdoa untuk hubungan kami dengan Tuhan. Manakala kami berdoa sendiri, bergumul kepada Tuhan, ketika kami membangun mesbah keluarga kami, bersama-sama dengan keluarga memuliakan Tuhan, atau ketika kami bersama-sama secara serentak bersama dengan sidang jemaat Tuhan, beribadah kepada raya, biarlah perkenanan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba mau berdoa, anak-anak-Mu yang tidak bisa datang hari ini, ketika ada di antara mereka sakit, Tuhan mau berdoa, jamah dan sembuhkan mereka. Kuasa Tuhan, bilur-bilur Tuhan, sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Hamba mau berdoa untuk yang lemah, Tuhan kuatkan, yang susah Kau hiburkan, yang mengalami kekurangan Tuhan memberkati seperti janji Tuhan. Dan mereka yang bepergian keluar kota, keluar pulau, Tuhan kiranya Tuhan akan memberkati, menyertai pergi dan pulang mereka dalam anugerah Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang baru pertama kali datang ke tempat ini, kiranya Tuhan akan memberkati dan mengalami kuasa Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, dan mengalami kebersamaan bersama-sama dengan kami. Kami juga berdoa kalau hari ini di Kota Batu khususnya ada pawai, Tuhan kiranya Tuhan akan menolong sehingga sukacita ini akan membawa dampak yang besar bagi Kota Batu, bagi gereja-gereja yang ada di Kota Batu. Tuhan akan memberkatinya sehingga semua berjalan dengan aman, semua berjalan dengan baik dan dalam berkat dan lindungan Tuhan. Hamba mau berdoa Bapa untuk apa yang akan kami lakukan ke depan, kiranya Tuhan akan memberkatinya. Tuhan memberkati pagi hari ini. Tubuh, jiwa, dan roh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mohon penyertaan Tuhan sepanjang waktu yang akan kami jalani. Biarlah kebajikan, kemurahan, dan keberuntungan senantiasa menyertai kehidupan kami. Hamba mau berdoa untuk persembahan-persembahan yang kami berikan kepada Tuhan, baik persembahan persepuluhan yang menjadi milik dan hak Tuhan, persembahan syukur, persembahan misi, persembahan untuk pembangunan dan persembahan untuk Natal, maupun persembahan-persembahan untuk kemajuan gereja ini. Kiranya Tuhan akan memberkati dan berkenan atas apa yang kami persembahkan kepada Tuhan, karena yang kami berikan adalah dengan ketulusan kami, yang terbaik yang kami berikan kepada Tuhan, dan kami akan melihat dan mengalami berkat Tuhan berkelimpahan atas kehidupan kami. Pintu-pintu berkat surga terbuka bagi kami, dan kelimpahan berkat boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini, ketika kami akan berpisah,
Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing pemberian dan anugerah Tuhan. Sebagaimana Tuhan menyertai kami berangkat, pulang juga dalam penyertaan Tuhan. Akhirnya Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera saat pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali yang kedua, menjemput orang-orang salehnya, yaitu kita semuanya. Mari yang percaya berkata bersama-sama dengan saya, amin. Silakan duduk kembali, Tuhan memberkati. Kita akan dengarkan pengumuman. Saya serahkan kepada sekretaris gereja. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi dan kami mengucapkan segenap dari pengurus gereja, gembala sidang di tempat ini, juga jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan pendeta Kit Serbu yang sudah jauh-jauh datang ke sini untuk memberkati kita semua dengan firman Tuhan. Dan pengumuman selanjutnya untuk hari ini, hari terakhir dari saudari Lois dan Aflini karena akan melanjutkan kuliah kembali, dan kami juga mengucapkan terima kasih dan segenap dari Bapak Gembala, jemaat, setiap semua komisi dari terutama sekolah minggu juga kaum muda mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya selama di sini. Dan saya mohon saudari Aflini ada bisa maju ke depan, juga saudari Lois bisa maju ke depan. Kami dari gereja mengucapkan terima kasih untuk semua pelayanannya yang sudah berapa bulan di sini, 3 bulan ya? Ya, sekitar segitu ya. Kami dari gereja dengan hormat Bapak Hanton akan maju ke depan memberikan pengucapan terima kasih buat saudari Lois dan juga Aflini, kiranya dimanapun berada untuk melanjutkan kuliah ataupun melayani menjadi berkat bagi semua orang. Tepuk tangan Bapak Ibu Saudara, biarlah kita memberikan doa terus buat mereka berdua. Dan pengumuman selanjutnya kita akan mendengarkan bahwa hari ini tidak ada sekolah minggu karena ada pawai bunga, jadi libur dahulu. Dan setelah itu untuk ibadah doa pagi kita berjalan seperti biasa melalui Zoom dan dimulai pukul 4 pagi. Dan ibadah kaum wanita kita libur karena kita persiapan untuk Natal. Sedangkan MPC setiap hari Rabu kita tetap berjalan onsite seperti biasa pukul 6:30 malam. Dan besok saya mengingatkan bagi bapak-bapak kaum pria, ibadah Natal kaum pria wilayah 3 pada Senin 28 November 2022 pukul 5 sore akan diadakan Natal di GSJA Anugerah Jeding. Dan setelah itu untuk ibadah Natal DKWN Jatim 1 terutama ibu-ibu untuk bersiap-siap karena kita akan ke Surabaya pada hari Jumat pada 2 Desember 2022 pukul 10 pagi dan kita berkumpul di gereja setengah 8 pagi dan diadakan di GSJA Ambengan Surabaya. Dan selanjutnya kita akan berturut-turut melaksanakan ibadah Natal kaum wanita PGIS Kota Batu 2002 yang akan dilaksanakan pada hari Senin 5 Desember 2022 pukul 4 di GMII Tesalonika Jalan Samadi Batu. Dan untuk selanjutnya ibadah Natal sekolah minggu akan tetap dilaksanakan pada Sabtu 3 Desember 2022 jam 3 sore. Dan gladi bersih diadakan pada hari Kamis 1 Desember 2022 pukul 5 sore. Dan setelah itu kita akan merayakan persiapan ibadah dan perayaan Natal yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 25 Desember pukul setengah 5 sore.
Selanjutnya, ibadah tutup tahun juga akan kita adakan pada Sabtu 31 Desember 2022 pukul 4 sore. Dan untuk mengawali ibadah perdana di tahun 2023 akan kita adakan pada hari Minggu 1 Januari 2023 pukul 8 pagi. Dan untuk selanjutnya, ibadah bulan Desember, untuk bulan depan kita tetap berjalan seperti biasa, pukul 7 pagi. Dan itu semua pengumuman dari kami, dan selanjutnya bisa kita pelajari di info Mafa. Dan saya mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ada yang ketinggalan Bapak Ibu, ternyata dari kaum muda, ada sesuatu juga ucapan terima kasih untuk Saudara Feni dan juga Saudara Luis. Perwakilan dari kaum muda saya persilakan. Iya, ada. Ya, Saudara Papu dan juga dari sekolah minggu, dari Saudara Puput. Maju ke depan lagi, Mbak. Jangan dilihat ya, Mbak. Harganya, tapi mungkin fungsinya. Maaf Ibu, ada yang ketinggalan tadi. Saya sekali lagi mengucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita bertemu di doa pagi.